baca, termasuk juga pengalaman langsung di lapangan. Kita banyak belajar dari para petani itu. Pada saat bagaimana kita harus menanam atau melakukan ketahanan pangan di tempat tersebut, ya kita kan pasti kita harus tahu lah sebenarnya pH tanah semua yang cocok untuk ditanami, apa yang cocok jagung atau sayur-sayuran dan lain-lain. Nah kita dari situ kita belajar beberapa banyak kendala sebenarnya Mbak, dan kita pun tidak langsung nanam, ternyata kayak kemarin kita langsung ternyata nggak subur nih. Ternyata memang unsur hara dan lain-lainnya memang kita harus perhatikan. Jadi sebelum penanaman itu, lahan itu memang harus disiapkan dulu. Jadi nggak bisa kita seolah-olah terlihat tanah tersebut kelihatan subur. Ternyata memang lapisan layer-layernya di bawahnya itu memang ternyata memang kurang asupan protein lah. Kalau kita makan juga sama seperti itu. Nah dari situ kita belajar. Ini kita udah, yang tadi saya sampaikan di Kendal udah panen, nanti mungkin di akhir Oktober. Mudah-mudahan cepat hujan lagi nih biar kita bisa nanam lagi. Dan belajar mengenai irigasi dan sumber-sumber air itu juga harus itu sangat penting. Kenapa Pak Kepala Staf Angkatan Darat itu terus mendorong masalah TNI Manunggal air, itu salah satunya memang kebutuhan pokok khususnya di pertanian ini kan masalah air. Kalau tercukupi, ya saya yakin pasti tanaman ataupun lahan tersebut bisa tumbuh dengan subur. Ya, daerahnya juga lebih sejahtera. Ya. Nah, dalam waktu yang relatif pendek ya, kurang dari satu tahun ya, menjaga wilayah ini, dampaknya sudah terasa. Kira-kira berapa jumlah masyarakat atau daerah yang tersentuh oleh program-program di bawah Pangdam? Kita melihat tolak ukur bagaimana di wilayah tersebut tidak ada gejolak-gejolak ataupun tidak ada permasalahan-permasalahan, walaupun pasti banyak sih ya permasalahan di wilayah. Namun kita mengeliminir bagaimana mereduksi masalah-masalah potensi-potensi tersebut. Itu ada di kantong-kantong bagian mana kalau kita secara seluruhan? Kan Jawa Tengah kan luas ya? Luas Mbak, ini kan kita ada 4 korem nih Mbak di sini tuh, ada di wilayah Banyumas. Jadi wilayah sekitaran Banyumas itu, Purwokerto sampai dengan di Kendal. Ini ada di wilayah Yogyakarta. Itu kan Mbak Desi juga tahu kalau wilayah itu kan sangat heterogen lah, masyarakatnya banyak dari seluruh Indonesia. Terus di wilayah Solo Raya itu ada di Solo sendiri, Klaten, sampai dengan Sragen, Karanganyar, Wonogiri dan lain-lain. Dan satu lagi di Salatiga itu di wilayah hampir perbatasan dengan Jawa Timur. Nah ini potensi-potensi ataupun kerawanan ini sangat berbeda karena memang tipologinya wilayah juga berbeda. Masyarakat ada yang di wilayah pegunungan, ada di wilayah pesisir pantai, dan ini tentu mindsetnya juga mereka berbeda. Dan tingkat ekonominya kan juga berbeda-beda kan. Betul. Ini kalau ini nanti kan TNI Manunggal membangun desa itu, nah selain pertanian dan juga ini tadi ya bertelur ini ayam. Apalagi yang dilakukan Pak Dedi dengan kebutuhan khususnya kan konektivitas itu penting kan. Ini salah satu cara untuk lebih mensejahterakan masyarakat kan dengan meningkatkan konektivitas apa lagi. Jadi infrastruktur memang sangat dibutuhkan ya karena ini adalah PR bersama sebenarnya. Jadi kita pemerintah sudah membuat infrastruktur yang cukup baik. Setelah itu kita di desa juga mengurangi celah-celah yang mana yang belum tersentuh. Gitu. Nah, kami memerintahkan kepada para komandan Kodim di wilayah ini, coba dilihat wilayah terpencil karena memang masih ada sih Pak. Wilayah terpencil yang memang masih terisolasi. Dia ada sungai besar, ada desa, di sebelahnya ada desa tapi tidak ada terkoneksi, tidak terkonek.
Kadang mereka menggunakan perahu kecil ataupun parit ataupun getek lah namanya itu untuk melewati ini. Bahkan ada yang langsung terjun ke sungai itu. Ada yang saya lihat ada yang sekolah, terus ada orang sakit sampai ditandu-tandu. Saya melihat itu di wilayah Brebes kalau nggak salah ada, itu masih di pedalaman itu. Nah, saya mencoba untuk keinginan-keinginan masyarakat itu, ternyata memang membutuhkan jembatan. Nah, saya buat awalnya saya bikin, sekarang udah hampir 5 yang udah selesai Mbak, 2 on progress, 1 tinggal kita resmikan. Nah itu semua Mbak diinisiasi dan kita minta bantuan dari swasta. Nah, kita masyarakat fundraising gitu ya. Ya, jadi masyarakat itu hanya yang dibutuhkan itu tenaga kita bersama masyarakat, termasuk juga mungkin kebutuhan pasir, semen itu kan ada di sekitar wilayah. Tapi untuk kebutuhannya baja, terus tambang itu ada yang ini, ada yang bantu, ada pihak swasta. Tapi yang bangun dia prajurit bersama masyarakat masyarakat bareng. Dan kita kan ada teknisinya juga Mbak dari namanya Satuan Seni Konstruksi. Jadi mereka yang bisa membuat dan mengarahkan, termasuk juga dari mereka juga ada teknisinya juga, sehingga kita membantu gotong royong membuat jembatan Merah Putih ini. Udah yang tadi saya sampaikan udah 5 yang sudah selesai. Di Brebes itu ada 2, di Tegal ada 3, 5. Nah yang di Tegal juga ada 2 lagi yang sudah selesai, yang tinggal kita resmikan, berarti 7, di Pemalang 19. Jadi ada kurang lebih ada 9 jembatan. Namanya saya namakan Jembatan Merah Putih. Jembatan Merah Putih. Ini menarik ya. Bukannya ini kan ada pemerintah daerah ya. Di sini ada gubernur, kemudian ada bupati, wali kota dan lain, dan ada dana desa gitu. Betul. Ini bagaimana menurut? Bukannya ya tanggung jawab bareng pemerintah daerah lah membangun infrastruktur, kan ada dana desa untuk itu. Apa yang Mbak Dedi lihat ini? Kenapa kok ini menjadi salah satu program yang dilakukan Pangdam gitu? Saya lihat itu di desa-desa di wilayah kabupaten juga sudah inilah sudah program-program itu udah berjalan mungkin ya. Tapi kan kita melihat sampai terpencil Mbak. Biasa kan kalau di kita Babinsa itu kan sampai desa-desa terpencil ada gitu. Jadi telur-telurnya juga sampai kan. Itu dia. Ada program telur yang dibagi-bagi Babinsa kan. Nah itu yang memang saya yakin pemerintah pun udah berpikir sampai ke sana, tapi kan punya keterbatasan, kita di wilayah ini para Kodam lah dalam hal ini, termasuk sampai dengan Babinsa itu punya kemampuan untuk intercept langsung ke wilayah-wilayah tersebut, dan itu kita bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat. Nah, kalau ada pasukannya juga. Betul. Kan, ya? Dan kita juga selalu koordinasi lah sama pemerintah daerah, bupati, dan bagus ini, kabupaten. Maksudnya tidak merasa bahwa lo kok masuk ke wilayah yang harusnya tugas. Betul, justru tanggung jawab kepala desa atau justru kepala daerah mereka sangat happy, senang gitu. Artinya merasa terbantu, dan di wilayah tertentu juga bupati ataupun pemerintah daerah juga membantu untuk memberikan inilah. Jadi welcome gitu. Ya betul. Kalau dari segi anggaran itu sendiri bagaimana? Ini kan ada tadi kan, apakah model akhirnya harus bantu mencari sponsor atau fundraising dari swasta? Kalau kita ini bagaimana? Karena masalah anggaran ini kan penting juga. Ini yang dilakukan semua perlu anggaran. Tapi di lain pihak kan ada anggaran yang memang diperuntukkan untuk infrastruktur, pembangunan, membangun desa, dana desa. Dan saya di sini Pak tidak mengelola ya, karena kita
minta langsung barangnya ada gitu loh. Yeah. Jadi kalau misalkan baja itu udah udah dipabrikasi, udah dalam bentuk misalkan lempengan ya udah datang gitu loh. Yeah. Jadi dalam bentuk ini barang bukan aja, barang kita kerjakan bareng-bareng gotong royong dengan masyarakat. Ya itulah banyak sekali masyarakat yang memang ya berharap lah. Tapi challenge-nya apa? Dan juga ini supaya nanti tidak kesannya wah ini berbisnis nih gitu. Okay. Wah ini jualan jagung, jualan padi, jualan ayam, jualan telur, supaya tidak ada kesan itu bagaimana Pak? Oh ya kita ini Mbak. Karena kan beda ya ini dari segi fungsi maupun tugas yang harusnya dilakukan kan. Kita kemitraan lah Mbak ya. Jadi kemitraan bersama masyarakat. Jadi tidak ada istilahnya itu kami belajar untuk bertani, bercocok tanam, dan mudah-mudahan bagaimana ini bisa bermanfaat buat masyarakat itu loh. Itu tujuan utama saya. Tujuan utamanya ya. Jadi kita membentuk kemitraan bersama para petani. Sekarang udah kurang lebih ada 900-an lah di wilayah Kodam 4 itu yang kemitraan dengan kita. Dia bantu dengan pendampingan, termasuk juga kita arahkan dengan ada program KUR itu yang dari salah satu bank yang bisa kita berikan pinjaman kepada masyarakat sehingga mereka bisa untuk kebutuhan sehari-hari kan sebelum panen mereka pasti membutuhkan kebutuhan buat kehidupan sehari-harinya. Nah itulah dari kebutuhan dari bank itu kita berikan, diarahkan kita pinjaman sehingga selesai panen mereka ini bisa mengembalikan lagi gitu. Kalau prinsip hidup saya Mbak ya, saya bagaimana saya tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan sesama, termasuk bermanfaat buat diri sendiri dan bermanfaat buat sesama. Nah, jadi kalau interpretasi Pak Dedi mengenai TNI Manunggal membangun desa ini, kira-kira apa itu dan apa bukan saja dampaknya, tapi outcome yang ingin dicapai dan juga kelihatan gitu. Program ini cukup bagus Mbak, sangat bagus sekali. Bukan semata-mata hanya membangun fisik ya, tapi yang lebih penting adalah membangun non fisik Mbak. Itu bagaimana kita bisa bergotong royong dengan masyarakat, bisa bekerja sama dengan masyarakat, jadi bisa makan bareng bersama masyarakat. Sebenarnya kedekatan yang tradisi-tradisi kita yang tidak boleh kita hilangkan gitu. Gotong royong, disiplin, bareng-bareng, ayo kerja bareng-bareng. Dan kita di samping juga melaksanakan kegiatan fisik tersebut, kita juga harus apalagi dalam kehidupan saat ini Mbak ya, dengan kemajuan zaman globalisasi saat ini kan kita rasa dan cinta tanah air itu kita harus selalu. Tapi profesionalisme itu tetap dijaga Pak. Oh iya, Jadi, betul. Dan ditularkan gitu kepada anak-anak buah di sini. Iya, kita samping karena anak muda otomatis saya harus disiplin Mbak. Kita karena modalnya kita kerja itu memang harus modalnya ada disiplin. Dan ini pada saat tadi sampaikan Mbak Desi itu kegiatan TMMD, dan itu kita sama masyarakat itu ya sedikit demi sedikit ataupun ini bisa lebih menularkan kepada masyarakat. Apalagi dengan ini inovasi-inovasi yang dikenalkan dengan bertani, membangun memanfaatkan lahan tidur. Makanya ini Pak Dedi Suryadi ini salah satu pemenang dari CNN Awards kita. Inovasinya untuk food security. Tapi ngomong-ngomong kalau kita bicara keamanan secara keseluruhan, kita ada pilkada di depan mata sebentar lagi, tapi kan di sini juga kan ada polisi ada Poldanya. Ini bagaimana kerjasamanya Pak Dedi dan juga
apa-apa yang harus dijaga supaya ya kita harapkan ya pilkada berlangsung dengan tertib, dengan aman dan juga tidak dalam koridor demokrasi dan lain sebagainya. Jadi kita kan udah ada guidance-nya, udah ada ininya lah, aturan dari atas itu, dan udah ada perintah dari Bapak Panglima TNI bahwa kita akan ada undang-undang TNI tahun 2004 itu. Ada salah satunya ada tugas-tugas inilah, ada baik operasi perang maupun operasi selain perang. Di operasi selain perang itu salah satunya juga membantu keamanan di wilayah ini. Dalam pilkada ini kita membantu polisi. Jadi kepolisian Republik Indonesia kita selalu berkoordinasi, kolaborasi. Bagus kerjasamanya. Oh sangat bagus Mbak. Kita bermitra gitu. Di sini setiap saat. Kebetulan juga kawan saya juga Kapolda, setiap saat penting juga, ya. Dan ke bawah juga harus selalu bekerja sama lah. Ya. Nah, kita membantu beberapa kali kita kemarin seperti ada ada kecil lah, ada sesuatu dinamika di lapangan, minta bantuan ya kita membackup kegiatan ini. Termasuk juga latihan-latihan juga udah kita lakukan Mbak, latihan kesiapsiagaan operasional semua di wilayah yang udah kami lakukan di wilayah Jawa Tengah itu di Sukoharjo, habis itu di Semarang dan di kota Semarang sendiri ini kerjasama bagaimana menangani konflik sosial yang ada di wilayah tersebut. Kita bagaimana prosedur-prosedurnya dari kepolisian juga dikedepankan. Terus juga bagaimana kita TNI juga harus berbuat seperti apa itu sudah kita latihkan dan bagus ininya. Bagus Mbak. Tidak ada inilah gesekan. Betul. Karena di lapangan dengan kondisi yang sebenarnya juga ya karena kita udah latihkan tidak ada masalah gitu. Dan mudah-mudahan juga paling tidak kita menjaga ataupun ya latihan ini jangan latihan nggak apa-apa untuk kesiapsiagaan, tapi mudah-mudahan kan tidak ada masalah. Iya, kita harapkan semuanya berjalan dengan baik ya. Baik. Walaupun ya dari segi sejarah kita pasti selalu ujung-ujungnya damai, tertib dan mungkin terakhir Pak Dedi ya, kurang dari 1 tahun di sini, dan apa tantangan yang terberat dan kira-kira kalau nanti misalnya sudah tidak lagi menjabat sebagai Pangdam di sini, apa legacy yang ingin ditinggalkan atau ditularkan lah kepada daerah ini sebagai sukses ini? Saya lebih ke ini Mbak ya, bagaimana meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya ya. Kenapa tadi di ketahanan pangan kita menggunakan mekanisasi, pakai drone juga, treatmentnya teknologi. Kita ingin merangsang masyarakat ataupun anak-anak muda itu jadi petani juga gitu. Kalau kita lihat kan saat ini petani itu rata-rata ya udah hampir inilah. Biasanya anak muda mereka maunya di kota. Nah, anak muda di kota. Padahal kan potensinya cukup besar ya di wilayah ini, dan hasilnya juga kalau kita kelola ya memang cukup lumayan gitu loh Pak. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh ke kota, tapi di wilayah tersebut juga bisa kita maksimalkan. Nah ini yang ingin kami ya terapkan kepada masyarakat di sini, bagaimana bangun desa ini supaya di desa pun lebih sejahtera. Jadi nggak perlu kemana-mana, membangun desa sendiri pun lebih sejahtera, dan tentu ini harus banyak pendampingan ya, baik kami juga di TNI kerjasama dengan pemerintah pusat juga ya. Kita intinya bahwa bagaimana kalau prinsip hidup saya Mbak ya, bagaimana saya tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan sesama, termasuk bermanfaat buat diri sendiri dan bermanfaat buat sesama. Nah itu prinsip saya, bagaimana ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Dan sekarang cara melihat atau memandang masyarakat ini pasti sudah berubah ya waktu dari dulu dan Jen Kopassus mungkin lebih ke yang hal-hal
nggak tahu lah itu menantang secara fisik dan beda ini. Sekarang sering ketemu dengan petani, ketemu dengan masyarakat, itu berbaur itu. Kalau sebelumnya kan kita sering ketemunya yang dilihat prajurit-prajurit aja tuh Mbak waktu di Kopassus. Kalau sekarang kan prajuritnya juga kita tetap perhatikan ke dalam kan. Wilayah teritorial kepada masyarakat, membantu dalam rangka membangun wilayah. Iya, dan kita harapkan juga semua prajuritnya sehat-sehat karena tiap hari makannya makanan sehat-sehat makan telur. Pak Deddy, kira-kira ya apalagi senang mendapat award CNN Awards, apa artinya bagi apakah ada arti khusus? Saya sangat senang lah ya Mbak, senang sekali karena apa? Sebenarnya bukan ininya ya, bukan apa piala ataupun yang lain-lain, tapi saya berarti kita harus memacu lebih keras lagi gitu. Kita kan tanggung jawab dengan kita diberikan CNN Awards itu kemarin yang sudah kami terima, ya kita harus lebih keras lagi dalam rangka tadi membangun wilayah ini. Apalagi nih kira-kira potensi wilayah yang bisa kita berdayakan kembali untuk masyarakat, karena kan beda-beda. Di sini tuh nelayan, di sini petani, di sini peternak. Jadi saya juga sambil belajar Mbak. Kalau nggak gitu saya juga nggak bisa tuh nggak belajar. Iya, dan saya lihat juga Pangdam ini bisa menjadi contoh ya, role model. Bayangkan kalau setiap Pangdam di seluruh Nusantara ini di Indonesia ini memiliki visi yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakatnya dan juga membangun dan juga menjadi istilahnya memajukan para petani dan peternak, sehingga ini ketahanan pangan ini sangat-sangat penting ya. Betul, sangat kita penting. Kita pernah waktu itu swasembada pangan tahun 80-an waktu di bawah rejim Pak Harto ya, tapi memang diakui loh di dunia ya. Karena lahannya orangnya juga ini masih banyak Mbak. Kalau sekarang kan dengan lahan terbatas gitu kan kita harus bagaimana dengan teknologi ya. Dengan teknologi bisa justru lahan yang terbatas juga bisa menghasilkan yang sangat bisa menjadi produktif ya. Betul Terima sekali. Kasih. Betul. Banyak. Terima kasih udah hadir di sini, Mbak. Iya, dan saya senang sekali di sini memang asri nih ada arwananya ini ada merak, ada ayam dan lain sebagainya. Serasa bukan ke Kodam. Sekali lagi terima kasih banyak Majen Deddy Suryadi, Pangdam 4 di Ponegoro. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda, dan jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Stay safe. Bye-bye.